Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran matematika masih di channel Suriah KTB. Dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, dan buat kalian yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu channel ini. Kali ini kita akan belajar mengenai bab perbandingan, yaitu memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Materi SMP atau MTS kelas 7 di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Mengenal perbandingan. Perhatikan ilustrasi berikut. Untuk membuat roti yang enak, diperlukan bahan-bahan yang baik dengan takaran yang pas. Misalnya untuk membuat 8 roti diperlukan terigu sebanyak 1 kg. Atau dengan kata lain, perbandingan antara banyak terigu dan banyak roti adalah 1:8. Menyatakan dan menyelesaikan perbandingan. Perbandingan antara A dan B dengan B tidak boleh 0 dituliskan dengan A bagi B atau A per B. Ini penulisannya ya. Dibacanya A berbanding B. Perhatikan contoh berikut. 1. Sederhanakanlah perbandingan-perbandingan berikut. Ada 3, A, B, dan C. Kita jawab. Untuk yang A, perbandingan ini konsepnya hampir mirip dengan pecahan. Jadi, menyederhanakan perbandingan sama caranya dengan menyederhanakan pecahan. Ini kan bentuknya pecahan, jadi sama saja caranya. Kita pikirkan bilangan yang dapat menyederhanakan pecahan 45/120. Kalau kalian pandai, tentu kalian akan membaginya dengan FPB-nya, gitu ya. FPB 45 dan 120 adalah 15. Kita bagi kedua bilangan ini dengan 15. Hasilnya 3 dan 8. Maka bentuk sederhananya adalah 3:8, gitu ya. Yang B, perhatikan. Pecahan campuran berbanding bilangan bulat. Untuk seperti ini, kita ubah dulu dalam bentuk yang sama. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi, 16 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya ya, masih ingat? 2 dikali 16, 32 ditambah 1. Jadi, 33/2. 33/2. Lalu yang 9, ini sama dengan 9/1. Kalau sudah sama-sama bentuknya pecahan biasa, ini sama seperti pembagian pada pecahan. Kalau pembagian pada pecahan, berarti operasi pembagian dijadikan operasi perkalian dengan syarat membaginya ini dibalik. 9/1 menjadi 1/9. Ini sudah kita pelajari ya di semester 1. Jadi untuk lebih mudahnya kita sederhanakan saja ini. Ini sama-sama kita bagi 3, dapat 11 dan dapat 3. Berarti 11 dikali 1, 11. 2 dikali 3, 6. 11/6, ini pecahan. 11/6 sama dengan A berbanding B. Berarti sama dengan 11/6. Ini bentuk sederhana dari perbandingan ini. Bagaimana dengan yang C? Perbandingan itu satuannya harus sama. Kalau ini satunya cm dan ini satunya meter, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Kita ubah ke bentuk yang lebih kecil yaitu cm. Berarti 90 cm tetap, yang kita ubah 1,8 meter. 1 meter 100 cm ya. Berarti dikali 100 yaitu 180 cm. Karena sudah sama satuannya, maka bisa kita bandingkan 90 banding 180. Kita sederhanakan, ini kan diminta sederhana ya. Berarti sama-sama kita bagi 90. Dapatlah 1/2. Contoh soal nomor 2.
Perbandingan berat badan Budi dan Iwan adalah 5:4. Berarti berat Budi ya daripada Iwan. Jika diketahui selisih berat badan Budi dan Iwan adalah 9 kg, berapakah berat badan Iwan? Nah, ini jawabnya seperti ini. Yang ditanya berat Iwan ya, berarti di sini berat badan Iwan sama dengan, kita gunakan perbandingannya. Yang ditanya berat Iwan, berarti yang pembilangnya ini perbandingan berat Iwan. Lalu yang diketahui di sini selisih, maka selisih perbandingan dikali selisih beratnya. Kita isikan, berarti yang punya Iwan 5 atau 4. Ini kan Budi banding Iwan. Berarti Budi 5, Iwan 4. Ini Iwannya 4. Selisih, berarti pengurangan yang besar dikurang yang kecil. 5 dikurang 4 dikali selisihnya 9 kg. Berarti 4 per 5 dikurang 4, 1 dikali 9, 36. Jadi berat Budi adalah 36 kg. Contoh yang ketiga, jumlah penduduk kota A dan kota B adalah 96.000 jiwa. Jumlah berarti penduduk A ditambah penduduk B gitu ya. Semua jumlahnya 96.000 jiwa. Perbandingan penduduk kota A dan kota B 3:5. Banyak mana nih penduduknya? Karena 3:5, maka banyak penduduk B. Yang ditanyakan selisih penduduk kedua kota tersebut. Yang kita jawab selisih ya, berarti di sisi selisih penduduk sama dengan ini yang pembilang selalu yang ditanyakan. Kalau selisih berarti pembilangnya selisih. Sedangkan untuk penyebutnya ini yang diketahui dari soal. Yang diketahui soal kan jumlah, berarti ini jumlah perbandingan. Ini jumlah penduduk. Seperti itu ya. Kita isikan, berarti selisih 5 dikurang 3. Kalau jumlah 3 ditambah 5 atau 5 ditambah 3 nggak masalah. Tapi kalau selisih itu harus yang besar dikurang kecil. Kalau jumlah terserah saja ya. Seperti ini. Selisih 5 dikurang 3, jumlahnya 5 ditambah 3. Jumlah keseluruhan 96.000. Kita kalikan. Berarti 2/8 dikali 96.000. Ini bisa disederhanakan ya. Bisa kalian cari sendiri. Berarti 2 dikali 96.000 dibagi 8. Nilainya 24.000. Jadi selisih penduduk kedua kota adalah 24.000 jiwa. Bagaimana? Bisa dipahami? Biasanya berdasarkan pengalaman ibu, walaupun caranya panjang tapi lebih disukai siswa. Seperti ini caranya. Ibu berikan alternatif jawaban. Jadi dicari dulu penduduk kota A sama dengan, berarti kalau penduduk A berarti ini perbandingan kota A. Yang diketahui tadi jumlah penduduk kan, berarti penyebutnya jumlah perbandingan. Kota A tadi 3, jumlahnya 5 ditambah 3 dikali 96.000. Sama dengan 3/8 dikali 96.000 yaitu 36.000. Ini penduduk kota A. Sedangkan tadi perbandingannya adalah 5:3. Berarti banyak kota B, iya kan? Berarti penduduk B itu berapa? Jadi penduduk B itu adalah jumlah semua penduduk A dan B dikurang penduduk A. Jadi di sini 96.000 dikurang penduduk A 36.000. Dapatlah penduduk B 60.000. Baru setelah itu dicari selisihnya. Selisihnya adalah penduduk B dikurang penduduk A. Karena lebih banyak yang B. 60.000 dikurang 36.000. Dapatlah 24.000. Biasanya cara ini lebih disukai walaupun sedikit panjang. Ya terserah kalian. Yang penting kalian memahaminya. Kita lanjutkan contoh soal nomor 4. Andi memiliki kelereng lebih banyak 6 butir dari kelereng Rizal. Berarti ini selisihnya kan? Kelereng Andi itu lebih banyak 6 butir dari kelereng Rizal. Berarti ini selisih kelereng Andi dan
Rizal. Perbandingan kelereng Andi dan Rizal 7:5. Jika kelereng Andi dan Rizal masing-masing diambil 5 butir, tentukan perbandingan banyak kelereng mereka sekarang. Artinya setelah diambil masing-masing 5 butir. Kita jawab, berarti kita mencari dulu jumlah masing-masing kelereng mereka. Kelereng Andi, berarti rumusnya perbandingan Andi, ini cari Andi berarti perbandingan milik Andi. Yang diketahui selisih kelereng kan, maka penyebutnya adalah selisih perbandingan. Punya Andi itu 7, selisihnya 7 dikurang 5. Lalu kelerengnya itu selisihnya 6. Kita selesaikan. 7 dikurang 5, 2 ya, berarti 7/2 dikali 6. Ini sama-sama disederhanakan, bagi 2, dapat 3. 7 dikali 3, 21. Atau 7 dikali 6, 42, dibagi 2, 21. Ini kelereng Andi 21. Berapa jumlah kelereng Rizal? Ini lihat ini. Andi, Rizal. Ini berarti Andi, Rizal. Berarti kelereng Andi lebih banyak daripada Rizal. Berarti punya Rizal itu dari milik Andi 21 dikurang 6. Kan selisihnya 6. Jadi kelereng Rizal adalah 15. Yang ditanya perbandingan setelah diambil yang ini ya, 5 butir ini. Kelereng Andi berbanding kelereng Rizal. Berarti Andi kan 21, diambil 5, berarti dikurang. Lalu Rizal juga, kelerengnya 15, dikurang 5. 21 dikurang 5, 16. 15 dikurang 5, 10. Berarti perbandingannya 16:10. Bentuk seperti ini disederhanakan. Seperti biasa, menyederhanakan pecahan sampai bentuk paling sederhana. Sama-sama kita bagi 2 ya. 16 dibagi 2, 8. 10 dibagi 2, 5. Sudah paling sederhana. Berarti jawabannya adalah perbandingan banyak kelereng mereka sekarang adalah 8/5. Bagaimana? Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Demikian saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada kesulitan atau pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah akan Ibu jawab. Demikian saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.